Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 perencanaan unit kerja rekam medis dengan tema 2 yaitu perencanaan sumber daya manusia berdasarkan metode ABK-KES atau analisis beban kerja kesehatan. Yang beranggotakan 1. Alifiatia Ivanka dengan NIM 2002050087. Kedua, Felicia Alia Safira dengan NIM 2002050099. Perkenalkan, nama saya Nuraini Indra Dewi dengan NIM 200205111. Perkenalkan, nama saya Ungin Agusa Putri, NIM 200205122. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu metode ABK-KES atau analisis beban kerja kesehatan. Metode ABK-KES yaitu suatu perhitungan SDMK berdasarkan pada beban kerja yang dilaksanakan oleh setiap jenis SDMK pada tiap vaskes atau fasilitas kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berikut langkah-langkah metode ABK-KES atau analisis beban kerja kesehatan. Yang pertama, menetapkan vaskes dan jenis SDMK. Yang kedua, menetapkan waktu kerja tersedia atau biasa disebut WKT. Yang ketiga yaitu menetapkan komponen badan kerja dan norma waktu. Yang keempat, menghitung standar beban kerja. Yang kelima, menghitung kegiatan standar penunjang. Dan yang keenam, menghitung kebutuhan SDMK per institusi atau Fasyankes. Yang kedua, menetapkan komponen beban kerja dan norma waktu. Menghitung standar beban kerja adalah volume atau kuantitas beban kerja petugas rekam medis selama 1 tahun. SBK atau standar beban kerja untuk suatu kegiatan pokok disusun berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap kegiatan, yaitu rata-rata waktu atau norma waktu dan waktu kerja yang tersedia yang sudah ditetapkan. Jadi, berdasarkan perhitungan dengan metode ABK kesehatan, jumlah standar beban kerja SIK atau rekam medis yaitu 366.600 menit. Berdasarkan observasi menetap, komponen beban kerja adalah uraian tugas yang dilakukan oleh petugas rekam medis sesuai dengan tugas-tugas pokoknya. Dan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan responden dalam mengerjakan uraian tugas sudah sesuai dengan SK atau syarat ketentuan. Komponen beban kerja terdiri dari 1. Aktivitas utama pelayanan kesehatan, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh seluruh staf dalam suatu kategori staf dan pada aktivitas ini terdapat pencatatan rutin. Yang kedua, aktivitas penunjang, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh seluruh staf dan dalam suatu kategori dan staf namun tidak dilakukan pencatatan rutin. 3. Aktivitas tambahan, yaitu aktivitas yang tidak dilakukan oleh seluruh staf dan pada aktivitas ini tidak diperlukan pencatatan yang rutin. Selanjutnya, standar beban kerja atau SBK adalah volume atau kuantitas beban kerja selama 1 tahun untuk setiap jenis SDMK. SBK untuk suatu kegiatan pokok disusun berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap kegiatan, atau rata-rata waktu atau norma waktu, dan waktu kerja tersedia atau WKT yang sudah ditetapkan. Rumus SBK yaitu waktu kerja tersedia dibagi norma waktu per kegiatan pokok. Poin 4. Menghitung standar kegiatan penunjang. Tujuan penunjang adalah tugas untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan baik yang terkait langsung atau tidak langsung dengan tugas pokok dan fungsinya yang dilakukan oleh seluruh jenis SDMK. Untuk rumus standar tugas penunjang atau STP,
yaitu 1 dikali 1 dikurangi FTP dibagi 100. Contoh studi kasus yang pertama yaitu, di Rumah Sakit X menggunakan metode perhitungan kebutuhan SDMK berdasarkan pada beban kerja yang dilaksanakan oleh setiap jenis SDMK sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Contoh studi kasus yang kedua yaitu, petugas rekamedis bagian pendaftaran dalam waktu 1 jam dapat mendata pasien 20 orang dalam satu shift kerja yaitu 6 jam. Contoh studi kasus yang ketiga yaitu, di Rumah Sakit X menggunakan perhitungan berdasarkan metode ABK kesehatan dengan jumlah standar beban kerja shift rekamedis yaitu 366.600 menit. Yang keempat yaitu, hasil perhitungan standar kegiatan penunjang Rumah Sakit X untuk menyelesaikan kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsinya yang dilakukan oleh seluruh jenis SDM. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, saran, ataupun komentar, bisa dicantumkan dalam kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, tetap semangat.